Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mas nih, saya lagi pegang handphone, ada pertanyaan masuk. Yuk kita jawab. Pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan yang barangkali juga ditanyakan oleh teman-teman sekalian. Apakah akikah dan kurban boleh dijadiin satu? Ini maksudnya ada orang yang dia belum diakikahi waktu kecil, sementara sudah dewasa. Lalu kemudian dia ingin berkurban di tahun ini. Bolehkah dia sekalian berkurban, sekalian berakikah? Ini pertanyaannya. Maka jawabannya adalah tidak boleh ya. Kenapa tidak boleh? Karena memang walaupun hewannya mirip, tapi tujuannya beda. Ya kan? Karena yang satu tujuan berakikah, yang satu tujuan kurban. Walaupun hukumnya sama. Hukumnya sama-sama sunnah. Sunnah muakkadah. Nah, karena tidak boleh, maka bagaimana sebaiknya? Sebaiknya memilih dulu. Nah, kalau saran adalah memilih akikah dulu. Karena akikah kan sudah lama nih keinginan yang terpendam. Sebetulnya kan kewajibannya buat orang tuanya. Tapi karena mungkin satu dan lain hal, faktor orang tuanya tidak mampu, kemudian sampai sudah dewasa tidak juga diakikahi. Jadi kalau saran saya adalah akikah dulu, baru kemudian nanti ibadahnya ibadah kurban untuk tahun depannya. Ini pertanyaan yang pertama. Lalu ada lagi nih yang masuk, pertanyaan yang kedua. Kalau ada anak kecil yang belum balik, boleh nggak sih untuk melaksanakan ibadah kurban? Nah, sebelum kita bicara boleh atau tidaknya, maka kita lihat dulu nih syarat pekurban apa saja. Nah, kalau kita buka kitab-kitab literatur, maka kita akan menemukan beberapa syarat dari pekurban ya. Nah, yang pertama adalah syaratnya dia ini harus muslim ya. Jadi harus muslim nih, baru ibadahnya akan diterima. Yang kedua adalah syaratnya merdeka, bukan budak. Ini kalau sekarang sudah nggak ada budak ya. Yang ketiga syaratnya adalah berakal, jadi bukan orang gila. Lalu yang keempat syaratnya adalah mampu. Di antara keempat syarat itu tidak ada syaratnya harus sudah mencapai akil baligh. Maka kalau lihat dari syarat-syarat ini, kalau ada anak kecil yang ingin berkurban, maka hukumnya adalah boleh. Tapi perlu diingat teman-teman semuanya, satu kurban untuk satu keluarga. Jadi kalau bapaknya sudah kurban, maka anaknya tidak perlu lagi kurban. Karena niat kurban bapak itu sudah mencakup keseluruhan bagi satu keluarga. Jadi hukumnya adalah seperti fardu kifayah. Kalau bapaknya sudah kurban, anaknya nggak perlu kurban lagi. Kalau anaknya sudah kurban, maka mendingan niatnya dibawa kepada bapaknya. Jadi niat kurbannya adalah yang dilakukan oleh bapaknya. Karena niat yang dilakukan oleh bapak itu nanti pahalanya untuk satu keluarga. Untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Jadi kalau anaknya ada 5, semuanya dapat pahala. Kalau 7, ada semuanya dapat pahala. Maka dari sini kita bisa tahu bahwa kurban ini sebetulnya merupakan ibadah untuk satu keluarga. Nah, berapa keluarga di Indonesia? Tentu banyak. Tapi kalau nggak ada keberanian untuk kurban, sama aja bohong. Maka insan muda, yuk berani berkurban. Tahun ini berkurban lagi. Berani? Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.